Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Ibu mau ucapin terima kasih kalian semua yang sudah mau menghadiri kegiatan pada siang hari ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Baik, sebelum kita masuk pada kegiatan, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin sama Bapak Sanda. Baiklah teman-teman, sebelum memulai kegiatan pada hari ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah teman-teman, sebelumnya apakah kalian sudah tahu kita hari ini mau melakukan kegiatan apa? Belum. Baik, di sini kita akan melakukan sebuah kegiatan layanan bimbing konseling, yaitu kegiatan konseling kelompok. Apakah kalian sudah tahu apa itu konseling kelompok? Belum. Baik, konseling kelompok ini merupakan suatu kegiatan yang diberikan oleh seorang konselor dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Jadi konseling kelompok ini sebuah kegiatan ya. Jadi yang akan dalam konseling kelompok ini terdapat pemimpin kelompok yaitu diri sendiri dan anggota kelompok yaitu kalian semua. Jadi dalam konseling kelompok kita akan mengungkapkan masalah-masalah yang kalian hadapi, dan di sini kita akan permasalahan yang kalian alami ini dapat kita pecahkan bersama-sama dalam kegiatan hari ini. Jadi konseling kelompok ini juga pertama kali Ibu mengadakan konseling kelompok bersama kalian. Begitupun dengan kalian ya, baru pertama kali mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Jadi tujuan di sini tadi yang seperti Ibu jelaskan tadi, kita dapat memecahkan masalah-masalah yang teman-teman kalian alami ataupun dalam diri kalian yang alami. Jadi kita bisa saling membantu permasalahan teman-teman. Jadi kalian nggak perlu khawatir atau atas permasalahan yang kalian ungkapkan, karena emang benar sih bahwa ketika mengungkapkan masalah yang kita, jadi konseling kelompok ini untuk memecahkan permasalahan yang kalian alami. Jadi jika nanti ada teman kalian yang mengungkapkan masalah, maka sebagai kita yang sebagai pendengar, kita mendengarkan permasalahan teman kita dan kita mencari solusinya bersama-sama. Jadi tujuan di sini tuh untuk memecahkan masalah yang teman-teman kalian tuh alami, dan tidak boleh menyimpan permasalahan itu sendiri ya, karena permasalahan itu awal-awal karena kan merasakan kekhawatiran bila permasalahan kalian itu akan terungkap keluar, tetapi seiring berjalannya waktu maka kekhawatiran itu akan hilang secara perlahan. Jadi kalian jangan memendam sendiri permasalahan kalian. Dapat kita ketahui bahwasanya manusia itu kan pada dasarnya makhluk sosial, jadi pasti membutuhkan teman untuk memecahkan masalah kita. Baik, Ibu ingin bertanya pada kalian kira-kira pada kalian keluhan dan alasan kalian mengikuti kegiatan konseling ini. Bisa dimulai dari Mbak Najma. Alasan saya mengikuti konseling kelompok adalah salah satunya, pertama ya menyelesaikan masalah, terus juga sama untuk lebih bisa mengenal sih Bu, kan untuk mengenal lebih banyak masalah, untuk introspeksi diri sendiri dulu. Baik. Kira-kira dari Mbak Salma seperti apa? Kalau saya itu cuma itu sih Bu, manajemen waktu saya itu manajemen waktunya itu Susah. jelek banget ya. Jadi mungkin dengan mengikuti kegiatan ini saya bisa bisa mendapatkan penyelesaiannya di sini. Kira-kira dari Mbak Sanda gimana? Kalau teman saya itu sering menunda waktu sih Bu, seperti menunda waktu tidur, menunda waktu belajar, menunda waktu mau melakukan kegiatan apapun. Jadi sehingga saya itu menjadi orang yang kurang teratur gitu sih. Hampir sama kayak masalahnya Mbak Salma ya. Iya. Kira-kira dari Mbak Desi seperti apa?
Ya, keluhan saya itu yang sering itu saya sering banget cemas dulu ya. Dan aku tuh selalu kepikiran, gampang overthinking gitu ya. Terus alasan saya mengikuti kegiatan itu supaya saya tuh bisa mendapatkan pencerahan ataupun solusi dari keluhan atau permasalahan yang saya rasakan seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman. Jadi bagus sekali ya. Jadi dari tadi masalah yang seperti yang Mbak Salma alami hampir sama kayak Mbak Marsanda alami juga. Ada juga yang kayak Mbak Desi yang masih kecemasannya. Di sini Ibu ingin bertanya lagi, kira-kira harapan dan tujuan kalian mengikuti kegiatan ini seperti apa? Harapannya dari Mbak Desi? Ya, harapannya semoga bisa terentaskan masalah saya dan bisa membantu menyelesaikan permasalahan teman-teman. Juga harapannya semoga saya tuh bisa lebih peka terhadap diri dan permasalahan saya dan juga permasalahan teman-teman, dan juga apa tadi buat Harapan dan tujuan. tujuannya semoga kita semua bisa saling kompak ya teman-teman, dan bisa saling berpartisipasi aktif, karena kan bagaimanapun pada akhirnya kita yang merasakan manfaat dari kegiatan ini seperti itu. Kalau dari Mbak Salma? Saya sama persis kayak Mbak Desi yang tadi Mbak Desi sudah menyebutkan secara lengkapnya. Jadi untuk mengatasi juga ya. Iya. Kalau dari Mbak Najma? Kalau saya sendiri lebih ke ini sih Bu, karena kan saya tadi bilangnya untuk lebih memperbaiki diri saya sendiri. Jadi saya berharapnya sih untuk lebih, karena kita kalau jadi bisa lebih mengetahui masalah orang dan lebih untuk menjaga diri sendiri juga, dan lebih bisa memberi keterbukaan dalam berpikir gitu. Baik, dari Mbak Marsanda? Kalau saya sama Ibu, harapan dan tujuan saya di sini agar saya tuh menjadi sadar kalau suka menunda-nunda waktu itu enggak baik. Terus saya itu jadi kayak tahu dan mendapat saran dari teman-teman kalau bahaya dan negatifnya menunda waktu itu apa. Baik, dari apa yang diungkapkan kalian hampir sama ya. Jadi harapan dan tujuan sama-sama bahwa kita ingin mengungkapkan masalahnya bersama dan juga mengatasi masalahnya itu secara bersama-sama. Baik, sebelum lanjut ke sesi berikutnya, marilah kita membuat sebuah kesepakatan waktu yang kita gunakan agar dapat berjalan secara efektif. Nah, kira-kira waktu selama 40 menit apakah cukup atau ada usulan? Cukup ya. Baik, selama proses konseling ini Ibu berharap kalian dapat memperhatikan teman-teman yang lain ketika berbicara dan memberikan pendapat, dan mari sama-sama fokus untuk memecahkan masalah teman-teman sendiri ataupun masalah dari kita sendiri. Dan Ibu juga berharap kalian dapat menghargai teman-teman kalian yang mengungkapkan masalahnya, dan ketika mengungkapkan masalah Ibu berharap yang menggunakan bahasa yang baik. Baik, di sini pasti kalian sudah saling mengenal ya. Baik, Ibu ingin bertanya nih dari Mbak Marsanda. Kira-kira menurut Mbak Marsanda, Mbak Najma ini seperti apa? Mbak Najma ini orangnya baik, terus mandiri juga, terus kalau dilihat dari wajahnya sepertinya Mbak Najma ini keturunan Arab ya. Kalau seperti itu Mbak? Bisa jadi, bisa enggak. Oh ya. Kalau dari Mbak Salma, kira-kira Mbak Desi ini seperti apa? Mbak Desi itu orangnya suaranya tuh menghembus gitu, kayak nggak ada powernya gitu ya. Seperti itu ya Mbak Desi? Nggak tahu, Mbak Desi kayaknya tergantung. Kalau dari Mbak Najma ke Mbak Salma? Salma itu orangnya baik,
orangnya tuh gercep gitu. Kalau bapaknya bisa gercep, bisa diandelin juga. Sama itu orangnya punya tanggung jawab penuh juga. Kalau dia dikasih kayak mandat gitu, dia punya tanggung jawab penuh atas itu gitu. Terus sama itu sih yang saya cukup, ya yang saya lihat dan sampai sekarang itu ada di Salma. Baik, kalau dari Mbak Desi, Mbak Bersanda. Ya, Marsanda itu kalau dari luar mungkin agak kelihatan cuek ya. Mungkin cueknya itu kan memang belum deket ya, itu belum deket. Tapi kalau misalkan misalkan udah deket ya, itu orangnya asik gitu kan. Dan kita tuh jadi tahu loh Marsanda yang sesungguhnya yang orang lain tuh nggak tahu gitu kalau dari luar. Terus juga mungkin sama tipe orang yang agak sulit untuk didekati karena dia memang agak tertutup. Nah, kalau kita orang terdekat dia pasti tahu lah kayak gimana saling sesungguhnya gitu. Kalau seperti Mbak Bersanda? Mungkin ya. Oh ya. Nah, teman-teman, seperti yang sudah Ibu katakan tadi, bahwa bahwasanya teman-teman tidak perlu khawatir ketika mengungkapkan masalahnya. Seperti yang telah Ibu jelaskan di awal, bahwasanya teman-teman tidak perlu khawatir mengungkapkan suatu hal permasalahan yang dialami, karena itu merupakan suatu hal yang wajar ya. Nah, dalam kegiatan ini terdapat juga sebuah asas. Jadi, adapun asas keterbukaan ini, teman-teman tuh tidak perlu khawatir untuk mengungkapkan permasalahannya dan bersikap terbuka dan tidak perlu tidak berpura-pura gitu. Lalu ada asas kerahasiaan di sini. Diharapkan ketika teman-teman ada yang mengungkapkan masalahnya, jangan sampai masalah itu sampai dibawa keluar gitu, jangan sampai orang lain tahu masalah yang teman-teman alami. Ibu ingin bertanya kesan-kesan kalian mengikuti kegiatan kita hari ini. Dari Mbak Salma. Saya untuk pertemuan pertama ini saya jadi tahu tentang konseling kelompok itu apa, karena dulunya saya kan sangat asing dengan istilah itu, tapi setelah mengikuti saya jadi paham konseling kelompok itu apa dan kegiatannya seperti apa. Kalau dari Mbak Desi? Ya, menambahkan dari Mbak Salma. Jadi saya tuh tahu tentang permasalahan atau keluhan yang sedang teman saya alami, sehingga bisa membantu saya untuk lebih dekat terhadap masalah teman-teman dan juga saya jadi tahu apa sih konseling kelompok secara umum gitu, karena kan saya belum pernah mengikuti kegiatan Baik, dari Mbak Sandar. Saya sama sih Bu, kesannya tuh jadi tahu ternyata dengan adanya konseling kelompok ini ternyata kalau kita ada masalah tuh bisa diselesaikan secara berkelompok dari sini. Baik teman-teman, jadi hampir sama ya kesan-kesan dari kalian, bisa tahu dan kalian juga sudah insya Allah sudah begitu pahami ya terkait dengan kegiatan kita hari ini, apa itu konseling kelompok. Baik, Ibu ingin meminta salah satu dari kalian menyimpulkan kegiatan kita hari ini, bisa dari mana juga? Kesimpulannya untuk hari ini saya merasa cukup mendapatkan tentang gimana itu konseling kelompok itu seperti apa, dan lebih bisa memahami bahwa konseling kelompok itu sangat bermanfaat juga untuk kita semua, dimana kita bisa menyelesaikan masalah dengan nyaman, dengan enak itu, supaya dan tidak merasa ada rasa ketakutan terbongkarnya masalah kita atau yang ingin kita ungkapkan tuh kita bisa seapa adanya aja gitu, jadi nggak perlu ada rasa takut itu sih. Oh ya, baik, terima kasih teman-teman. Jadi Ibu, baik teman-teman, minggu depan kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok lagi. Apakah kalian bisa
Bisa, Bu. Ya. Baik, mari kita tutup kegiatan konseling kelompok hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.